Wih, makin hari toko gue makin ramai. Apa gue perluas aja ya tokonya? Tapi dana gue kurang cukup. Gimana ya? Wih, bucin. Saya lihat tokonya makin banyak aja bucin ya. Alhamdulillah. Kenapa bucin? Kok saya lihat-lihat kamu kayak lagi banyak pikiran. Iya nih, lagi mikirin dana buat renovasi toko gue. Lo ada saran nggak? Gimana kalau gue bantu lo ngasih modal? Tapi ibaratnya gue kayak investasi kalau lo, itu namanya akad musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Jadi akad musyarakah itu perjanjian antara dua belah pihak. Nah, kedua belah pihak itu sama-sama mengeluarkan modal, terus juga melalui kesepakatan bareng-bareng. Nah, terus resikonya juga ditanggung sama bareng-bareng kecil. Oh gitu. Boleh tuh, gue tertarik. Bagaimana kalau besok kita bahas ini lagi? Boleh, boleh. Udah, kalau gitu saya pergi dulu ya, Bucin. Iya bu. Dadah. Hati ya bu. Iya. Bu Indah kemudian memikirkan tawaran yang diberikan temannya tersebut sampai pada akhirnya Bu Indah setuju dan keesokan harinya langsung membuat akad perjanjian dengan temannya. Kita untuk membantu usaha Bucin. Nah, nanti pembagian itu dibagi kita. Kalau buat saya 40%, kalau buat Bucin 60%. Nah, terus itu kita lakuin selama 2 tahun. Nah, nanti setiap akhir tahunnya itu kita pembagian keuntungan itu. Nah, kalau Bucin setuju, Bucin bisa tanda tangan surat ini. Oke deh, gue setuju. Sini ya. Saya pulang dulu ya, Bucin. Makasih ya bu. Iya. Akhirnya toko gue luas juga. Semoga kedepannya semakin Setelah 2 ramai deh. bulan lamanya toko Bu Indah akhirnya selesai dibangun. Keesokan harinya Bu Indah merekrut 2 karyawan untuk menjalankan tokonya atas persetujuan Musafa juga. Suatu hari Mbak, mau beli ini, tapi ngutang dulu, gak apa-apa ya? Gimana sih, kan kata bapak pembeli baru nggak boleh ngutang. Udah lah, gak apa-apa. Daripada dia nanti marah, nanti lari ke toko lain. Ini Mbak, saya bungkus dulu ya. akhirnya pembeli yang awalnya sekali berhutang menjadi berhutang terus menerus. Kenapa sih kok mukanya ngurung banget sih? Gak apa sih, gue cuma lagi mikirin kebutuhan rumah makin banyak. Tapi gaji kita belum turun. Sama sih gue juga belum bisa bayar LK segi 2, mau bayar juga belum bisa gue. Keesokan harinya, saat Fahmi belum datang, Cindy mengambil kesempatan untuk menggelapkan uang. Lumayan, gak apa kali, 100.000 doang. Toko pada akhir bulan, sesuai dengan perkataan Bu Indah, tiba saatnya Bu Indah memeriksa keuangan. Gimana di bulan ini? Tokonya rame yang beli. Alhamdulillah bu, toko kita ramai pembeli. Alhamdulillah. Kalau gitu boleh gak saya lihat laporan keuangan di bulan ini? Boleh bu, silakan. Itu laporan keuangan untuk bulan ini. Saya cek dulu ya. Wah, kok pendapatannya cuma segini? Sedangkan yang saya perhatikan, stok barang di toko ini makin menipis. Pak bu, kami terpaksa memberi hutang kepada pembeli baru. Karena kalau enggak, pembeli baru akan pindah ke toko Memangnya lain. kalian tidak mendengar perkataan saya? Tidak sembarangan orang bisa berhutang di toko saya. Apalagi hutangnya sampai 500.000 loh. Menurut saya itu besar. Bagaimana jika pembelinya tidak kembali? Bakal dibalikin kok bu, besok janji dia bakal bayar. Ya sudah, saya pegang janji kalian. Jika dia tidak membayar kalian, kalian yang harus bayar. Ya sudah, ini laporannya.
Seminggu kemudian, hal yang sama terulang kembali, di mana pembeli yang berhutang kembali berhutang, dan Cindy yang kecanduan untuk menggelapkan dana toko. Lambat laun, produk-produk yang ada di toko semakin menipis, bahkan ada stok yang habis. Bu Indah tidak mampu memenuhi stok produk lagi akibat jualan yang terus menurun. Hal ini membuat Bu Indah gelisah. Dia takut kalau hal ini diketahui oleh temannya, dia akan menarik kembali modal yang diberi. Sedangkan pendapatan tahun ini saja belum bisa menutupi modal yang dikeluarkan. Pada akhir tahun, Mustafa mengunjungi rumah Bu Indah untuk menanyakan pembagian keuntungan. Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu. Terus lo toko gimana, Bucin? Waduh, untuk beberapa bulan terakhir ini tokonya semakin menurun karena banyak pembeli yang hutang. Terus juga gue lihat-lihat stok barang yang di toko tuh semakin menipis. Karena itu juga gue rugi banyak sih. Oh gitu ya, wajar sih. Kan dalam suatu usaha pasti nggak selalu semuanya itu untung terus ya. Mungkin itu bisa dijadikan pelajaran buat lo. Jangan suka sembarangan ngasih utang ke pembeli, kecuali lo kenal sama pembeli tersebut. Iya Bu, lain kali saya akan lebih tegas sama karyawan saya. Saat Bu Indah sedang mengecek keuangan, hal ini pun dimanfaatkan oleh Cindy untuk melakukan penggelapan dana yang semakin besar, dan Cindy pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Udah kalau gitu. Pada tahun berikutnya, Mustafa datang ke toko untuk menanyakan bagi hasil. Gimana pembagian hasil kita pada tahun ini? Waduh Bu, kayaknya saya gak bisa bagi hasilnya. Soalnya toko gue semakin kesini semakin menurun. Waduh, Bucit, gimana sih? Dikira saya selesai investasi ini, saya bakalan untung besar. Ternyata saya malah rugi. Gimana sih? Jadi coba saya mau lihat laporan keuangan itu. Ya udah Bu, ini laporan keuangannya selama 2 tahun. Setelah gua periksa kok antara stok barang dan hasil penjualannya nggak balance sih. Emangnya lo nggak curiga sama karyawan lo? Hah? Penggelapan dana? Sebentar, gue panggilin karyawan gue dulu. Mami, tolong kesini. Iya, ada apa Bu? Memanggil saya? Ya karena saya ingin menanyakan tentang laporan keuangan toko ini. Bagian keuangan dan kasir itu bukan bagian saya. Tugas saya hanya merapikan barang dan melayani pembeli. Oh, jadi yang penggelapan dana itu tinggi. Iya betul Bu. Terus ini kemana? 2 minggu yang lalu, dia resign dengan alasan ingin menikah. Waduh, Bucit. Tadi udah susah, pasti karyawannya udah kabur. Dia udah percayain toko ini sama lo, tapi lo malah sia-siain modal yang udah gua kasih. Iya Bu, maaf. Gue juga nggak nyangka hasil penjualan yang terus menurun ini diakibatkan oleh karyawan gue yang menggelapkan dana. Pokoknya gue mau minta ganti rugi ya, karena kerugian ini yang terjadi karena karyawan lo dan juga kurang prinsip. Hah? Stop, lo. Iya Bu, gue bakal balikin modal lo, walaupun gue harus menjual aset toko ini untuk menutupi... ulang. Iya Bu, gue bakal balikin modal lo, walaupun gue harus menjual aset toko ini dan menutup toko ini. Setelah aset toko ini dijual untuk membayar ganti rugi Bu Safa, toko pun dinyatakan pailit karena